Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memasuki tahun baru Hijriyah 1445 hari ini. Jadi 1446. Jadi penanggalan hijrah itu mulai ditetapkan di masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Di zaman Abu Bakar belum ada, tapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekitar tahun ke 13-14 Hijrah. Jadi Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-10 Hijrah, kemudian digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah untuk memimpin kaum muslimin selama 3 tahun. Nah, tahun ke-13 Hijrah Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan Umar bin Khattab selama 10 tahun. Nah, di masa Umar bin Khattab itulah beliau menetapkan peristiwa hijrahnya Nabi sebagai awal tahun hijrah. Jadi usia Islam itu ya sekitar 1455 58, karena hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahun ke-13 kenabian. 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus, beliau hijrah ke Madinah. Nah, awal tahun itu, awal peristiwa itu disebut sebagai dengan tahun hijrah. Nah, sebelumnya itu banyak penanggalan menggunakan Masehi, ada juga menggunakan tahun Kawi, penanggalan India, penanggalan Cina menggunakan. Nah, jadi banyak sekali sebelumnya. Nah, yang paling terkenal adalah penanggalan Romawi, yaitu menggunakan awal dari lahirnya Nabi Isa, maka disebut Masihi. Nah, umat Islam tetap menyingkatnya M, tapi bukan Masihi, miladi. Maka disebut miladiyah. Ya, tahun 2024 miladiyah, untuk menunjukkan bahwa permulaan tahun ini diawali dengan milad, dengan lahirnya Nabi Isa. Ya, sedangkan Masih itu kan Masehi, itu kan dari gelar Nabi Isa al-Masih. Maka supaya mempertegas bahwa awal tahun penanggalan nasional itu adalah penanggalan kelahiran Nabi Isa, maka umat Islam menyebutnya dengan singkatan M juga, tapi bukan Masehi, tapi miladiyah. Sedangkan kalau penanggalan Islam disebut Hijriyah 1446 hanya Hijriyah. Demikian. Mengapa para pemimpin Arab dia membisu terhadap Israel? Ini masih berkaitan dengan Palestina. Satu hal lagi yang perlu kita fahami bersama
ya. Mengapa kita penting memahami ini? Sejarah itu biasanya ditulis berdasarkan siapa yang menang. Ya. Orang yang menang, dia nulis sejarah. Maka Indonesia ini dulu namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda. Kenapa? Karena pusat perdagangan dunia di masa tahun 1500-an itu India. Nah, untuk lewat India itu memerlukan perjalanan yang sangat panjang. Harus melewati Afrika Utara dulu, Afrika Selatan, padahal itu mengelilingi Afrika itu memakan waktu yang sangat lama, berbulan-bulan. Makanya ketika Vasco da Gama sampai di Afrika Selatan, tempat disebut Tanjung Pengharapan, Tanjung Harapan, karena ada harapan ketemu India. Setelah memutar sampailah ke India. Nah, orang pertama yang sampai ke India itu kalau tidak salah Alfonso d'Albuquerque, kemudian Thomas Magellan. Nah, kerajaan-kerajaan di Eropa berebut untuk mendapatkan hasil-hasil rempah-rempah yang banyak di India. Nah, karena di lautan ya, orang-orang Belanda menyangka bahwa Aceh, Malaka itu bagian dari India. Maka mereka menyebut Hindia, tapi Hindia Belanda. Nah, kemudian Christophorus Columbus, pelaut dari Portugis, dari Spanyol, juga melakukan perjalanan yang sama. Bukan sampai ke Afrika lalu sampai India, malah kesasar sampai Amerika. Sementara yang mau dituju adalah India. Maka karena dia sangka itu Amerika, ternyata karena dia sangka Amerika itu India, ya, maka orang-orang yang tinggal di Amerika mereka sebut Indian. Ya kan? Indian itu orang-orang India, kan gitu. Itu awalnya karena Christophorus Columbus menyangka bahwa dia udah sampai India. Rupanya sampai ke Amerika. Nah, Amerika dikasih nama Amerika karena Amerigo Vespucci sampai di Amerika. Dialah orang pertama yang sadar bahwa ini Amerika, ini bukan India. Maka namanya Amerigo Vespucci dijadikan nama Amerika. Itu. Nah, siapa yang bikin nama-nama ini? Pemenang. Yang menang, ya kan? Ketika ditanya, siapakah penemu benua Amerika? Jawabannya apa? Christophorus Columbus, Amerigo Vespucci. Kalau saya jawab, ya orang Indian. Nah, mereka udah tinggal di situ sampai beribu-ribu tahun. Masa ketika ada orang kesasar disebut menemukan benua? Betul? Nah, ketika Abel Tasman ya melewati dari Aceh, terus akhirnya ketemu sebuah pulau, ada penduduknya. Karena dia yang menemukan, orang Eropa yang menemukan untuk diambil kekayaannya dan dirampas, ya, dikuasai penduduknya, maka pulau itu disebut Tasmania. Padahal di situ sudah tinggal orang aborigin, ya kan? Kapten Cook sampai ke Australia, disebut dalam sejarah penemu benua Australia adalah Kapten Cook. Padahal suku aborigin sudah tinggal di situ ratusan tahun. Ya. Bahkan sebelum Kapten Cook sampai di sana, para pelaut Bugis itu sudah sering antara Makassar, Bugis ke mana? Ke Australia. Makanya di daerah di Brisbane ada namanya tempat bernama Garong, ada juga Tanah Merah. Silakan dibuka. Tanah Merah itu ada di Australia Barat. Nah,
Christmas Island, Pulau Christmas itu lebih dekat ke Indonesia dibandingkan ke Australia, tapi masuk wilayah Australia. Siapa yang tinggal di situ? Orang Muslim, orang Malaysia dan orang Indonesia. Ya. Tapi karena yang menguasai itu orang Kristen disebut Christmas. Beginilah orang yang menang yang nulis sejarah, orang yang menguasai yang membuat nama-nama, gitu. Maka agar Islam ini jangan keliru, ya, mungkin nanti 100 tahun yang akan datang tidak ada lagi yang kenal Palestina, yang tahu adalah Israel, gitu ya. Coba cari di Google sekarang, Palestina nggak ketemu, yang ketemu Israel sejak tahun 2000 itu. Jadi kalau Google Map itu nyarinya Palestina nggak ketemu, yang ketemu Israel. Kenapa? Karena mereka menguasai. Ya. Jadi penting sekali belajar sejarah agar kita paham. Jangan hanya mengikuti penuturan kisah dari orang yang menang. Ya. Yang menang terhadap Indonesia itu kan dulu orang Belanda. Maka banyak sejarah yang diputarbalikkan. Ya. Nah, lebih dekat lagi yang kedua, kenapa kita belajar sejarah? Karena ketidaktahuan tentang sejarah bisa berdampak buruk. Contohnya, anak-anak sekarang sudah tidak tahu lagi sejarah G30S PKI, ya kan? Kalau zaman Ustadz dulu itu tiap 31 September itu pasti ada 30 September pasti ada pemutaran apa? Film G30S PKI. Sudah cukup lama tidak ada pemutaran film itu. Lalu tiba-tiba muncul tuntutan di Mahkamah Internasional di Den Haag, pemerintah Indonesia harus meminta maaf kepada ex PKI. Berarti kalau minta maaf berarti salah kan? Nah, salahnya apa? Telah membantai aktivis PKI tahun 65. Itu yang memutuskan Mahkamah Internasional di Den Haag. Padahal kenyataannya yang membantai itu mereka dulu. Para ulama dibantai. Kalau kalian yang dari Ngawi, di Ngawi itu ada tempat, di situ ada monumennya Gubernur Suryo. Itu gubernur dibunuh oleh orang PKI di situ, ya. Ada tempat namanya Gorang Gareng nama itu satu gerbong dibantai PKI. Nah, setelah pembantaian itu kemudian terjadilah perlawanan, akhirnya aktivis PKI banyak yang dibalas dibantai. Bahkan saya waktu di Gontor itu dikasih cerita, karena saya nggak tahu ya, santai. Ini kok antum berani di sini? Pas jaga malam ya, namanya Kalimalo itu belakang Gontor, itu banyak yang nggak berani di situ. Kenapa? Di tempat itulah ada ratusan PKI disembelih. Kalimalo itu persis belakang pondok Gontor. Itu. Jadi orang-orang PKI di Ponorogo semua dibawa ke situ disembelih sebagai bentuk apa? Pembalasan atas penyembelihan para kiai. Nah, tetapi karena banyak kita yang tidak tahu sejarah, maka diputarbalikkan. Seakan-akan yang salah adalah umat Islam. Umat Islam membantai aktivis PKI. Padahal aslinya para kiai dan umat Islam dibunuhi, kemudian mereka melawan. Begitu. Maka penting mempelajari sejarah. Jangan sampai kita salah bersikap terhadap Palestina. Kenapa? Hari ini para pemimpin Arab pun sudah berpihak pada Israel. Sudah menjadi teman. Maka kelak 100 tahun yang akan datang bisa jadi justru orang-orang yang melakukan perlawanan di Palestina disebut sebagai teroris. Hari ini sudah, ya kan? Hamas itu organisasi teroris, sementara Israel adalah negara yang berdaulat. Maka siapa saja yang menyerang Israel dianggap sebagai teroris. Nah, itu kan pemutarbalikan
fakta, kenyataan, tapi sejarah dibikin seperti itu. Maka penting untuk mempelajari sejarah. Kekalahan bangsa Arab, ya. Kenapa bangsa Arab hari ini kalah? Ya. Nanti di akhir saya tampilkan betapa kecilnya Israel dan betapa besarnya Islam, tapi yang besar itu tidak punya kekuatan sama sekali, ya. Itu kalau seluruh kaum muslimin, ya, mandi di Israel itu banjir, kencing di Israel banjir saking kecilnya wilayah dibandingkan banyaknya umat Islam, ya. Yang pertama karena dukungan Inggris dan Amerika kepada Israel dalam Balfour Declaration. Deklarasi Balfour itulah awal mula bencana, ya. Bukan hanya di Palestina, tapi di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Di sejarah dunia tidak dikisahkan. Guru-guru sejarah tidak paham. Maka para santri, para ustadz harus menjelaskan awal mula hancurnya negara-negara Islam menjadi pecah-pecah itu adalah karena Balfour Declaration dan Perjanjian Sykes-Picot yang kedua. Perjanjian Sykes-Picot. Nanti saya jelaskan satu persatu. Perjanjian inilah yang akhirnya menjadikan khilafah Islam yang membentang dari Maroko sampai dengan Azerbaijan itu dipecah menjadi puluhan negara kecil-kecil. Kepala sukunya diangkat jadi raja, tapi raja boneka, ya. Seperti Syarif Hussein bin Ali, itu gubernur dari Turki, gubernur Turki Utsmani, gubernurnya Khalifah Turki Utsmani. Tapi oleh Inggris, kalau kamu mau memisahkan diri dari Turki, nanti saya kasih wilayah, kamu jadi raja. Akhirnya diberontak, dikasih wilayah Yordan. Anaknya dikasih wilayah Irak. Jadi satu keluarga dibagi-bagi, ini buat bapaknya. Awalnya cuma gubernur, lalu sama Inggris dirayu, dah kamu misah sana dari Turki, khilafah Turki Utsmani, nanti tak kasih wilayah, dikasih wilayah Yordan. Anaknya dikasih wilayah Irak, ya. Terus Inggris lagi ngomong sama keluarga Sabbah, kalau kamu mau misahkan diri tak kasih wilayah, dibikinlah Kuwait. Kuwait dikasihkan ke keluarga Al-Sabbah. Maka sampai hari ini nggak ada Kuwait itu bantu militer ke Palestina. Kenapa? Yang ngasih wilayah adalah yang sama ngasih wilayah ke Yahudi, ya. Ini gambarannya. Jadi Inggris itu ngasih Yahudi nih tak kasih, ya, ngasih Irak nih tak kasih. Bagaimana mungkin dia akan melawan yang memberi wilayah, gitu, ya. Jadi nggak akan kayak gini, nggak akan dijelaskan di sekolah, karena gurunya sendiri juga nggak paham, ya. Karena sejarah yang di sekolah itu sejarah yang pro Inggris kan gitu, pro orang Barat, orang kafir. Nah, yang ketiga, kenapa bangsa Arab kalah? Karena sudah terikat perjanjian damai dengan Israel. Nah, perjanjian damai itu berarti mengakui keberadaan Israel. Sudah, kamu jadi negara Israel, saya terima. Tapi saya juga harus diakui wilayahnya gitu, sama-sama punya kepentingan. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, yang keempat, kekuatan militer kalah jauh. Ya. Jadi semua negara itu ngumpul jadi satu pada waktu perang 7 hari, namanya Yom Kippur. Yom Kippur itu perang 7 hari, perang 6 hari maaf, 6 hari ya, antara Mesir, Sudan, Yordania, Suriah, Irak, itu menang Israel. Kenapa? Ya, itu salah satunya ada perjanjian antara Jenderal Moise Dayan itu dari Israel dengan seorang presiden, dengan presiden Amerika. Saya lupa waktu itu, kalau nggak salah Presiden Truman mungkin, kalau nggak Eisenhower. Itu selama 6 hari itu seluruh persenjataan Israel
dipinjami Amerika. Jadi tanknya, pesawat tempurnya, semua rudal, semua dipinjami oleh Amerika tanpa bayar. Jadi sudah mempersiapkan dulu, dipinjami. Setelah selesai perang kembalikan lagi. Itu. Yang keenam, pemerintahan yang korup dan menjadi antek Barat. Ya, karena pemerintahannya korupsi. Jadi Amerika ya, bikinkan kilang minyak, yang bisa bikin kilang minyak kan hanya Barat. Arab Saudi nggak bisa. Kayak Indonesia yang bisa nambang emas di Freeport itu kan hanya Amerika. Orang Indonesia nggak punya alatnya, nggak punya teknologinya. Ya kayak sekarang ini di Morowali itu tambang nikel. Siapa yang punya teknologinya? Cina. Akhirnya Cina yang nambang, semua dijual ke Cina, balik ke Indonesia jadi apa? Baterai handphone. Nah, itu. Sama Indonesia dulu negara kaya minyak. Pertamina nggak punya teknologinya. Akhirnya dikasih ke Castrol, kasih ke Aramco, ya, kasih ke Caltech. Caltech ini bahasanya seperti gini. Antum punya tanah, tapi nggak punya cara untuk bikin sumur. Akhirnya tanahnya dikontrak. Kira tak kontrak, tak gawe ke sumur. Ini atus bayar karo aku. Gitu. Mudeng. Karena kita nggak bisa bikin sumur, nah, akhirnya tanah kita dikontrak sama tetangga, terus dibikin sumur. Lah kita kalau mau mandi, mau nyuci, mau minum, bayar sama tetangga kita. Itu Indonesia gitu, punya minyak banyak, cadangan minyak. Tapi Pertamina nggak punya teknologinya. Akhirnya yang ngebor itu Shell, ya, yang ngebor Caltech. Nanti kalau sudah jadi minyak, Pertamina beli. Nah, kan berarti sudah naik harganya kan? Nah, dijual ke kita baru rakyatnya. Jadi tanahnya dikontrak sama tetangga, dibikinkan sumur, kita kalau mandi bayar sama tetangga kita. Nah gitu. Itu di semua negara Arab begitu. Saudi jadi kaya raya, kenapa? Karena ada tambang minyak. Nah yang punya tambang siapa? Aramco, Arab American Corporation, perusahaan minyak dari Amerika. Maka bagaimana bisa? Nah, perusahaan-perusahaan ini ngasih ke para penguasa itu. Nih, tak kasih. Freeport itu dibagikan buat apa namanya? Kalau seandainya seluruh tambang di Indonesia ini dikelola dengan baik, Mahfud MD mengatakan setiap bulan per kepala kita dapat 20 juta. Wis rasah nadak mumet jenengan 20 juta semua. Kalau tambang-tambang di Indonesia ini dikelola dengan benar. Bayangkan satu orang saja bisa korupsi 400 triliun. Ya. Suaminya Sandra Dewi, ya, itu 400 triliun satu orang loh. Konangan, secara konangan berapa? Ya. Dan nggak habis-habis dari dulu. Nah, dan itu bukan hanya di Indonesia, di hampir semua negara. Akhirnya apa? Penguasanya manut sama keinginan Amerika. Kalau enggak, nanti dicabut, ganti penguasa yang lain. Begitu. Ada seorang penguasa dari Saudi namanya Raja Faisal. Rahimahullah. Raja Faisal ini satu-satunya penguasa Arab yang berani melawan. Beliau melarang penjualan minyak kepada Barat, jadi diboikot. Ya, Inggris nggak boleh beli minyak. Semua ya, minyak Saudi hanya dijual kepada umat Islam. Apa yang terjadi? Amerika krisis ekonomi, krisis energi, bahkan banyak yang kendaraan bermotor parkir di garasi, mereka balik naik sepeda ondal. Silakan baca, namanya Raja Faisal. Nah,
itu raja yang memang sangat membela Palestina. Ya, sebagai bentuk pembelaan kepada Palestina, beliau stop seluruh penjualan minyak hanya kepada negara-negara yang tidak pro Israel. Apa yang terjadi? Krisis energi di Amerika. Karena itu membahayakan Amerika, Amerika menggunakan politik adu domba Pangeran Khalid. Ya, disusupi. Akhirnya Pangeran Khalid menembak Raja Faisal. Namanya Pangeran Khalid. Jadi Raja Faisal itu dibunuh oleh keponakannya sendiri, Pangeran Khalid, atas operasi intelijen dari Amerika. Nah, ini gambarannya bagaimana penguasa Arab itu tunduk patuh pada kepentingan Barat. Ya tadi disuap dulu, kasih. Nah, ini. Maka bagaimana mau melawan orang yang mengasih kemakmuran itu. Yang terakhir, ketergantungan ekonomi. Ya. Saya tanya, apa yang paling ditakutkan orang kaya? Miskin. Ya, orang miskin nggak takut miskin, memang sudah miskin. Tapi orang kaya itu paling takut miskin. Maka ekonomi yang bergantung pada Barat itu mereka ketakutan kalau sampai Barat menyetop, ya, langsung bangkrut. Utangnya langsung ditarik semua, bangkrut. Ya. Jangankan kok Amerika, BSI, Bank Syariah Indonesia, itu Muhammadiyah ngambil dana 13 triliun, BSI langsung goncang. BSI Bank Syariah Indonesia itu kan kemarin Muhammadiyah menarik semua tabungannya sebesar 13 triliun dari BSI. Beberapa hari yang lalu manajer BSI ya nelpon saya, Ustadz, bisa nggak gitu, saya dikenalkan dengan orang-orang yang, karena yang narik bukan hanya Muhammadiyah saja, ya, orang-orang kaya juga ikutan narik. Itu baru bukan negara. Bagaimana kalau kemudian Amerika narik ekonominya dari Mesir, Inggris narik, nah Mesir akan bangkrut. Maka tidak mungkin melawan orang yang menguasai ekonomi mereka. Ya, ini satu persatu kita bahas. Mengapa penguasa Arab tidak mau membantu Palestina? Nah, inti dari kajian ini adalah untuk memahamkan bahwa hanya umat Islam saja yang bisa membebaskan Palestina. Hanya bergantung pada Allah Ta'ala, jihad fisabilillah. Jangan pernah bergantung pada penguasa Arab. Jangan pernah bergantung pada PBB. Tapi bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan tanah air, tanah suci kita. Nah, ini penting sekali karena ada banyak yang kemudian pengen menyelesaikan masalah Palestina ini kepada PBB. Padahal PBB lah penyebab utama ya dirampasnya Palestina oleh Israel. Ya, satu persatu. Mudah-mudahan waktu yang cukup, sudah jam 10 ya. Zionisme, gerakan mewujudkan tata dunia baru Dajjal. Ya. Kalau kita namanya khilafah ala minhajin nubuwah, itulah tata dunia Islam. Nah, kalau tata dunia Zionis namanya the New World Order, NWO, New World Order, tata dunia baru. Sudah dirintis. Perintisannya dari munculnya gerakan Zionisme. Apa itu Zionisme? Zionisme adalah gerakan mengembalikan orang-orang Yahudi ke Palestina yang mereka yakini sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Di situ mereka akan mendirikan ya the Great Israel atau Israel Raya yang menguasai seluruh dunia, menunggu datangnya Mesias atau sang juru selamat yang kita sebut sebagai Dajjal. Paham sampai di sini? Kalau kita menunggu Al-Mahdi untuk mewujudkan apa? Khilafah ala minhajin nubuwah, mereka menunggu ya Mesias untuk mewujudkan tata dunia baru.
tata dunia baru Dajjal. Siapa pemimpinnya? Dajjal, Mesia itu juru selamat yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau sekarang yang kita kenal kan Messi ya, Messi, the Mesia, karena dia memang ditunggu-tunggu. Nah, Argentina kalau tanpa Messi kalah, maka Messi diberi julukan Mesia, juru selamat. Nah, kemarin penalti nggak masuk. Ya. Ya. Jadi kalau ngomong sama laki-laki itu ngomong bola, nyambung tinggi. Nah, ya. Beginilah firman Tuhan, siapa yang membuat matahari menerangi siang dan menetapkan urutan yang pasti pada bulan dan bintang-bintang yang menerangi malam hari, siapa yang membangkitkan laut hingga gelombangnya bergemuruh, Tuhan semesta alam adalah namanya. Jika semua ketentuan pasti ini berasal dari sisiku, demikianlah firman Tuhan, maka keturunan Israel akhirnya pun menjadi bangsa di hadapanku selamanya. Yeremia 31 ayat 33 sampai 35. Ini yang dijadikan sebagai alasan orang Yahudi kembali ke Palestina. Ini Bible perjanjian lama. Ya. Jadi seperti gini umpamanya. Ya. Yang terkenal di sini kerajaan apa? Ratu Boko ya atau apa? Yang Wonosobo ini Dieng itu kerajaan apa itu? Wonosobo kerajaan ya? Mataram Ungu. Mataram kuno. Ah, Mataram kuno. Tiba-tiba ada orang bawa apa namanya? Prasasti lu ngono. Iki tanahku peninggalan. Nah, gitu loh. Ini prasasti ini mengatakan bahwa tanah ini milik simbah saya. Nah, ini buktinya. Nah, kitab suci Mataram kuno. Nah, gitu. Sama, mereka dengan alasan ayat ini mengatakan bahwa Palestina itu tanah yang dijanjikan Allah. Jadi orang Arab pergi semua. Ini buat kami. Nah, dasarnya ini. Padahal sudah saya jelaskan pada kajian yang lalu, bangsa Yahudi meninggalkan Palestina 50 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Berarti sudah 2000 tahun lebih kan? Sekarang 2024. Tambah 50 berarti 2075 tahun yang lalu mereka sudah meninggalkan Palestina. Kemana-mana macam-macam. Ya. Palestina dikuasai Romawi sampai tahun 635 Sayyidina Umar merebut Palestina dari Romawi. Ya, jadi umat Islam merebut Palestina dari penjajah Romawi. Lalu kemudian penduduk Palestina masuk Islam. Yahudi di situ nggak ada Yahudi di situ. Karena sudah pergi dulu, diusir sama Romawi. 635 sampai tahun 1098. 1095. Berarti berapa tahun dari 635 sampai 1090? Kurang lebih 350 tahun umat Islam tinggal di situ. Datang pasukan salib merebut Palestina. Umat Islam dijajah pasukan salib 100 tahun. Tahun 1195 Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Palestina dari orang-orang Kristen. Orang Kristen keluar dari Palestina. Ya. Tahun 1200 gampangnya ya. Nah, 1917 Jenderal Edmund Allenby mendarat di Palestina. Pasukan Inggris mengaku bahwa Palestina menjadi wilayah mereka. Gitu. Nanti saya jelaskan di sini. Jadi setelah 700 tahun, 500 tahun tambah 700 berapa? 1200 tahun itu dikuasai umat Islam. Ya. Ini tahun 1897 munculnya gerakan Zionisme, ya, bahwa
Mereka harus kembali ke Palestina dengan berapapun biayanya karena mereka meyakini Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Maka mereka melakukan gerakan yang disebut gerakan Zionisme. Mereka mengumpulkan duit yang sangat banyak. Ya, ini dalam tulisannya The New Outland itu Theodor Herzl, pemimpin Yahudi, menulis, akan aku dirikan sebuah negara Yahudi. Jika aku mengatakan itu hari ini, mungkin seluruh dunia akan menertawakanku. Atau bisa jadi dalam 5 tahun. Namun yang pasti adalah dalam 50 tahun setiap orang akan menyaksikannya. Tahun 1897 dia mengatakan itu. Negara Israel didirikan 15 April 1948, 50 tahun 3 bulan setelah catatan Herzl tersebut. Hanya meleset 3 bulan. Nah, jadi cita-citanya Herzl terwujud setelah 50 tahun. Persis seperti apa yang dia katakan. Nah, tapi mereka tidak hanya ngomong saja. Ya. Pernahkah ada berita kaum muslimin mengumpulkan infak fisabilillah untuk membela Palestina sehingga terkumpul dana sebesar 1 triliun? Pernah? Indonesia berapa? Palingnya 5 miliar, 10 miliar, udah banyak ya? Padahal ada 200 juta. Ya. Kalau 200 juta, katakanlah yang 150 juta itu nyumbang 5.000, itu sudah berapa itu? 150 miliar. Kalau 150 juta nyumbang semua 5.000, itu udah 750 miliar, hampir 1 triliun. Ternyata tidak pernah ada kisah bahwa umat Islam mengumpulkan duit, jangankan kok sampai 10 triliun, 100 triliun, 1 triliun pun belum ada kan? Nah, Yahudi mengumpulkan duit sampai 270 triliun. Coba, hanya untuk pengen kembali ke Palestina. Itu. Dalam hal ini umat Islam kalah semangatnya dalam infak. Kalah sama orang Yahudi. Ini. Tahun 1906 Theodor Herzl yang tadi mengumpulkan seluruh tokoh Yahudi tahun 1897, akhirnya apa? Sepakat, kita harus kembali ke Palestina. Tapi Palestina masih dikuasai oleh Turki Utsmani, Khilafah Turki Utsmani. Gimana caranya bisa kembali? Kita suap khalifah. Ya, suapnya berapa? 300 triliun rupiah. Coba. Itu hanya untuk Khalifah Turki Utsmani saja, hanya untuk Khalifah Abdul Hamid. Duitnya siapa ini? Duitnya orang-orang Yahudi dikumpulkan seluruh dunia, infak fisabilillah syaitan. Ya, kalau kita kan infak fisabilillah ya, infak fisabilil dajjal. Bayangkan infak fisabilil dajjal saja terkumpul berapa? 300 juta. 300 triliun itu ya 300 juta. Nah, wis. Itu nek ngitung tangane ngasih kiting itu. Sampai keriting tangannya ya, ngitung duit ya. Apalagi kalau ngitung sambil dipakai ilat apa? Wah, wis garing ilatnya. Ya, kan ada kalau ngitung duit pakai apa? Tempel ke lidah dulu, garing itu. 300 juta. Bayangkan, kira-kira siapa saja yang mengumpulkan duit sebanyak ini? Nah, itu tahun 1900. Ya, 100 tahun yang lalu mereka sudah mengumpulkan duit seperti itu. Kira-kira hari ini duitnya berapa? Mereka yang menguasai Bank Dunia, mereka yang menguasai UNESCO, mereka yang menguasai seluruh bank-bank di dunia. Nah, dulu saja kita sudah kalah dalam masalah ini, apalagi hari ini. Maka sudah ekonomi dipegang mereka. Alhamdulillah Sultan Abdul Hamid menolak.
Ya. Theodor Herzl mencoba menyuap Sultan Abdul Hamid II dengan jumlah yang sangat besar agar kaum Yahudi diberi izin tinggal di Palestina. Yang pertama, 150 juta dinar emas senilai 300 triliun untuk pribadi. Wah, kalau yang disuap itu orang sini sudah. Monggo, sekecaken. Ya, 300 triliun ya. Nah, ini buat makan siang gratis berapa bulan ini? Ya. 2. Penghapusan sebagian besar hutang khilafah Turki Utsmani. Nah, ternyata Turki Utsmani punya hutang banyak sama orang-orang Yahudi yang punya bank. Untuk apa? Untuk perang melawan pemberontak Turki Utsmani. Nah, di antara pemberontaknya itu adalah wilayah-wilayah sendiri. Contohnya wilayah Mesir, berontak pada Turki Utsmani. Wilayah Hijaz, Mekah, Madinah, berontak pada Turki Utsmani. Itu yang wilayah yang penduduknya Muslim. Wilayah yang penduduknya banyak kafirnya, seperti contohnya Bulgaria, Rumania, ya, Montenegro, Slovakia, ini juga berontak. Akhirnya banyak uang yang harus keluar dari Turki Utsmani. Dia utang sama orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi mengatakan, hutang kalian saya bebaskan, tapi kami diizinkan tinggal di Palestina. Nah, Sultan Abdul Hamid menolak, tidak kami berizin. Nah, itu. Maka karena ini Sultan Abdul Hamid, karena tidak diberi izin oleh Sultan Abdul Hamid, mereka tidak putus asa. Mereka membuat satu rencana baru. Bagaimana caranya agar mereka bisa kembali ke Palestina? Kalau tidak bisa dengan halus, dengan suap, harus dengan cara apa? Kasar. Perang. Maka meletuslah Perang Dunia Pertama antara Jerman dengan apa? Sekutu. Ini tidak mungkin ada di sejarah dunia manapun, ya, kecuali dunia gaibnya Pak Gufron. Ya. Untuk sekarang ini orang Indonesia mana wong iso ngomong bahasa semut, bahasa cacing. Maka belajarlah Makoli ina karahmatan, ya. Ini sebenarnya menunjukkan betapa lemahnya orang Indonesia, ya. Males baca sehingga orang kayak gitu pun dianggap sebagai ulama. Bahasa Suryani itu bukan bahasa asing. Bahasa Suryani itu nama lainnya bahasa Aramaik. Itu ada yang ngomong kayak gitu. Di Irak masih banyak. Di Suriah masih banyak, ada sekitar 800.000 orang yang berbahasa Suryani. Dan nggak kayak yang diomongkan Gufron. Kalau yang paham, wah sih orang kurang sak sendok. Obatnya lali seminggu. Karena seminggu kan suwe ya, umat edane. Ya. Nah, itu. Nah, kita kembali ke sini. Karena cara halus tidak diterima, maka mereka gunakan cara kasar. Meletuslah Perang Dunia Pertama. Nah, di sejarah-sejarah dunia tidak pernah dijelaskan bahwa yang paling rugi yang paling besar dalam Perang Dunia Pertama adalah umat Islam. Bukan Jerman, bukan Inggris. Perang Dunia Pertama terjadi tahun 1914 sampai 1917. Perang itu terjadi antara Inggris, ya, Inggris bersekutu dengan Prancis dan Rusia, makanya disebut sekutu. Wah itu, ya, tentaranya kecil-kecil, sekutu. Sekutu itu tentaranya kecil-kecil kayak kutu kupret. Ya. Nah. Jadi sekutu 3 negara, Inggris, Prancis, dan Rusia. Melawan Jerman. Nah, Jerman itu kelompoknya Jerman, Hungaria, Bulgaria. Ya. Nah, ternyata mau tidak mau Turki terlibat karena Inggris juga merampas bagian-bagian Turki. Di samping Inggris juga ngompori pemberontak Turki, ya,
Mesir dikasih biaya, kasih senjata sama Inggris untuk melawan Turki. Turki itu maksudnya adalah khilafah Turki Utsmani, ya. Khilafah Islam Turki Utsmani akhirnya ikut dalam perang. Kenapa? Karena Inggris juga melibatkan provinsi-provinsi yang mau berontak ke Turki Utsmani, dibiayai, dikasih senjata. Ya. Maka akhirnya Turki Utsmani ikut perang, ikut dalam pihaknya Jerman. Ya. Jadi Inggris, Prancis, Rusia melawan Jerman dan Turki. Ya. Khilafah Islam. Jadi khilafah Islam di Perang Dunia Pertama itu, ya, perang melawan sekutu. Paham sampai di sini? Nah, selama ini yang kita pahami Perang Dunia Pertama itu Inggris sama Jerman, kan? Padahal di situ ada pihak yang paling dirugikan, yaitu umat Islam. Kenapa? Nanti khilafah Turki Utsmani dipecah-pecah jadi banyak. Angkatan Laut Turki Utsmani melakukan serangan Laut Hitam, sebuah serangan mendadak terhadap pelabuhan-pelabuhan Rusia pada tanggal 29 Oktober 1914. Kenapa Rusia diserang? Karena banyak wilayah Turki Utsmani yang direbut Rusia. Azerbaijan, Kazakhstan, Turkistan, Ukraina, Latvia, Lituania, Georgia, Nagorno-Karabakh, ya, Armenia. Itu semua adalah wilayah Turki Utsmani, dicaplok sama Rusia. Jadilah Uni Soviet. Nah, itu sebetulnya wilayah dari Turki Utsmani. Nah, kayak sekarang Ukraina perang lawan Soviet. Nah, ada pasukan Muslim Ukraina namanya bangsa Crimea. Bangsa Crimea itu asli Turki. Orang-orang Turki yang pindah ke Ukraina. Nah, karena waktu itu Ukraina menjadi wilayah dari khilafah Turki Utsmani. Nah, maka Turki menyerang Rusia. Karena Rusia mencaplok wilayahnya, terjadilah Perang Dunia Pertama yang melibatkan Turki Utsmani. Pada akhirnya Turki Utsmani kehilangan hampir 1,5 juta tentara. Kebanyakan dari mereka karena penyakit. Ditambah sekitar 3,8 juta yang lebih yang terluka atau jatuh sakit. Pada Oktober 1918, Turki Utsmani menandatangani gencatan senjata dengan Inggris Raya dan mundur dari perang. Turki kalah. Ya. Maka kemudian Turki dikenal dengan The Old Six Men of Bosphorus. Laki-laki tua yang sakit-sakitan dari Bosporus. Bosporus itu nama selat di Turki. Sudah hampir mati, sekarat, sudah sakratul maut. Tahun 1918, tahun 1924 Turki Utsmani hancur, dihapus. Khilafah terakhir hilang dari catatan sejarah. 4 tahun setelah kalah Perang Dunia Pertama. Itulah kerugian terbesar umat Islam. Dan dunia mengatakan bahwa itulah kebangkitan Turki. Betul? Nah, tokohnya yang menghancurkan disebut Bapak Turki, diberi gelar Ataturk. Ya, Turki Utsmani. Ini wong pengkhianat kok diberi gelar pahlawan. Kenapa? Ya, karena yang membuat sejarah adalah para pemenang. Perang Dunia Pertama yang menang Inggris, maka semua ditata sesuai dengan keinginan Inggris. Bahkan bendera Palestina itu yang bikinkan Inggris. Bendera Yordan yang bikinkan Inggris. Karena mereka yang bikin negara yang mecah-mecah. Baru tahu sekarang. Jadi bendera hitam, hijau, merah, ya, itu bendera yang membuatkan Inggris. Nah, saya langsung sini lagi, saya balik sini lagi. Ini 3 janji Inggris di Perang Dunia Pertama. Jadi Inggris itu berkuasa pada waktu itu, ya. Dia menjanjikan Yahudi negara berdaulat di Palestina. Syaratnya apa? Duit yang tadinya mau berikan untuk Turki dibuat ganti biayai perangnya
Inggris di Perang Dunia Pertama. Perang itu kan butuh biaya banyak ya untuk mengangkut apa? Jangankan perang, kalau demo saja ya, demo itu berapa nasi bungkusnya? Kalau nasi bungkus satunya 10.000, kalau yang demo 300 berarti berapa? 3 juta kan? Baru demo, apalagi kalau perang berbulan-bulan. Duitnya banyak, beli senjatanya, beli obat-obatannya, bagaimana transportasinya, bikin tendanya, bikin macam-macam. Itu duit semua. Nah, Inggris mau melakukan itu karena apa? Karena ada yang biayai. Siapa yang biayai? Zionis, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Duit yang tadinya mau buat nyuap Sultan Abdul Hamid dialokasikan atau dibuat untuk membantu Perang Dunia Pertama. Ya. Maka Inggris menjanjikan kalau kami menang perang, Palestina buat kalian, buat Yahudi. Itu satu. Nah, kemudian kepada bangsa Arab yang memberontak dari Turki Utsmani, kan wilayah Turki sampai ke Arab, sampai ke Afrika ya. Nah, kalian kalau mau pisah dari Turki Utsmani, nanti tak kasih negara. Ya. Jadi gubernur-gubernur Turki Utsmani ini ada namanya Syarif Hussein bin Ali, ada namanya Mustafa Pasha, ada namanya yang keluarga Sabah, banyak orang-orang Arab, kepala-kepala suku, nanti tak angkat jadi raja. Nah gitu. Tapi syaratnya apa? Kalian berontak dari Turki Utsmani untuk melemahkan Turki dari dalam. Nah, janji kedua kepada apa? Orang-orang dalam tubuh kaum muslimin. Nah, janji ketiga kepada sekutunya, yaitu Prancis. Nanti kalau kita menang Perang Dunia Pertama, ya, wilayah-wilayah yang dulunya termasuk wilayah khilafah Islam kita bagi. Ya, contohnya di perjanjian itu nanti kalau Turki kalah, Irak buat Inggris, Suriah buat Prancis, Yordan buat Inggris, Lebanon buat Inggris, Mesir buat Inggris, ya. Palestina khusus buat Yahudi, ya gitu. Jadi Yahudi dapat apa? Palestina. Tapi karena bangsa Yahudi belum ngumpul, masih di tempat-tempat lain karena tempatnya belum siap, maka menunggu siapnya bangsa Yahudi, Palestina diawasi bersama Inggris dengan Prancis, jangan sampai direbut oleh bangsa Arab. Sampai di sini paham? Jadi sing jagake Palestina itu adalah Inggris, jagake buat Yahudi, ya. Ini Inggris, Prancis, Rusia. Nah, hari ini Inggris, Prancis, Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau pengen menyelesaikan konflik Palestina kepada PBB, itu sama juga mengembalikan masalah kepada pembuat masalah. Enggak akan selesai, dia yang bikin masalah, gitu loh. Ya. Jadi sudah dirampok, kemudian lapor sama perampoknya, gimana caranya menangkap perampok, ya? Gitu ya. Ini sampai di sini 3 cara ini dipraktekkan. Ini yang namanya perjanjian Balfour, ya. Maaf, yang pertama janji Inggris kepada Yahudi ditulis dalam perjanjian Balfour atau deklarasi Balfour. Janji Inggris kepada para penguasa Arab itu dikenal dengan revolusi Arab. Maka karena dijanjikan nanti kalian merdeka, kalian jadi raja, saya kasih wilayah, maka berontaklah bangsa Arab. Berontak kepada siapa? Khilafah Turki Utsmani, gitu. Khilafah terakhir Islam. Nah, kepada Prancis, dah kita bikin porak-poranda, nanti kita pecah-pecah.
Nah, bangsa Arab yang kita janjikan sebagai pemimpin itu mereka pemimpin boneka, wis. Tahu pemimpin boneka? Ya, yang disetir, ya kita yang ngetir. Jadi nanti Presiden Lebanon disetir sama Prancis. Presiden Suriah disetir sama Prancis. Ya. Raja Mesir disetir sama Inggris. Nah, sebelum jadi republik, Mesir itu kerajaan. Ya. Raja Yordan disetir oleh Inggris, gitu. Raja Kuwait disetir oleh Inggris. Yang penting mereka dikasih kedudukan, tapi kita yang nyetir. Itu janji kepada Prancis di perjanjian Sykes-Picot. Ya. Ini deklarasi Balfour, dan itu Balfour namanya, James Balfour. Apa itu deklarasi Balfour? Ini nggak perlu dihafalkan karena nggak akan hafal. Kalau sekolah ini mungkin 3-4 kali pertemuannya. Tak singkatkan aja, anggap saja saya lagi cerita ya. Deklarasi Balfour adalah perjanjian yang dibuat oleh Inggris pada tahun 1917 yang menyatakan tujuannya untuk membangun tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Pernyataan itu datang dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour yang ditujukan kepada tokoh komunitas Yahudi Inggris Lionel Walter Rothschild. Itu dibuat selama Perang Dunia Pertama dan dimasukkan dalam persyaratan mandat Inggris untuk Palestina ada setelah pembubaran Khilafah Turki Utsmani. Jadi Inggris sudah punya rencana membubarkan Turki Utsmani. Ya. Siapa yang punya rencana mengubarkan khilafah Islam? Inggris. Nanti kalau khilafah sudah bubar, Yahudi dapat apa? Palestina. Ya. Perlu difahami ya, bahwa yang paling berperan dengan hancurnya khilafah Islam adalah Inggris. Yang kedua, yang paling berperan untuk merebut Palestina, orang-orang Yahudi merebut Palestina, merampas hak adalah Inggris. Itu dituangkan dalam namanya perjanjian Balfour antara Perdana Menteri Inggris dengan tokoh orang paling kaya di Inggris namanya Arthur Lionel Walter Rothschild. Sampai hari ini dia termasuk orang paling kaya. Ya. Ini terjemahannya. Yang saya kasih kuning ini, pemerintah kerajaan Inggris memandang positif, setuju pendirian tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Jadi yang berjanji untuk mewujudkan ya, cita-cita Zionisme adalah kerajaan Inggris. Ya. Ditulis dalam perjanjian deklarasi Balfour. Ya. Yang kedua, ini revolusi Arab. Jadi khilafah terakhir ini buat rebutan dari luar, dari dalam. Yang dari luar orang Yahudi sudah pengen nyaplok, Inggris pengen nyaplok, Rusia sudah makan caplok banyak wilayah, Prancis juga kepingin. Ya. Sementara yang dari dalam orang-orang yang pengen runtuhnya khilafah ini juga sudah tidak bisa dibendung lagi. Mereka pengen merdeka, alasannya negara Arab yang merdeka. Ya itu. Nah kemudian dipecah-pecah. Nah ini revolusi Arab. Revolusi Arab itu istilah mereka. Aslinya pemberontakan Arab kepada khilafah Islam. Ya. Itu ya. Bangsa-bangsa Arab dihasut untuk berontak keluar dari khilafah Islamiyah. Lalu disebut dengan revolusi Arab. Nah, ini kalau yang salah bisa dianggap revolusi itu kan suatu penggantian itu pemberontakan bangsa Arab kepada bangsa Turki Utsmani yang menjadi khilafah, menguasai khilafah waktu itu. Ya. Nah, Turki Utsmani sudah sangat lemah dan bobrok karena rongrongan dari dalam.
Siapa? Gerakan Turki Muda. Dipimpin siapa? Mustafa Kemal Pasha. Jadi di dalam tubuh khilafah Islam juga sudah hancur. Ya. Gubernur-gubernurnya berontak. Inggris, Prancis, Rusia juga sudah pengen nyaplok. Yahudi sudah tidak sabar pengen ngerebut Palestina. Ini perang dunia pertama seperti itu keadaannya, ya. Bukan Jerman saja yang ribut. Nah, ini. Sementara kalau di film-film kan cuma perang Jerman sama Inggris. Ada film apa yang tentang perang dunia pertama? Schindler's List. Ada yang pernah nonton Schindler's List-nya Steven Spielberg? Baru dengar sekarang malahnya. Ada serangan Normandia. Nah, ini sangat terkenal sekali. Bagaimana pasukan sekutu merebut Normandia, Prancis. Itu filmnya Saving Private Ryan. Baru dengar juga. Ya, saya memang suka film sejarah. Ya, Saving Private Ryan itu kisah bagaimana orang Inggris sekutu menaklukkan Jerman di Prancis, yaitu di daerah namanya Normandia. Nah, ini kembali ke sini. Jadi bangsa Arab dihasut untuk berontak kepada Turki Utsmani. Bangsa Turki dihasut untuk meruntuhkan khilafah Islamiyah. Jadi keadaan kacau balau, maka kemudian siapa yang mengambil keuntungan? Yahudi yang paling terbesar. Dan dari dulu Yahudi itu kalau perang nggak berani depan-depan. La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin au min warai judur. Ya. Pasti ngumpet atau di belakang tembok. Di perang dunia pertama yang dijadikan tembok aling-aling siapa? Inggris, Prancis, Rusia. Dia nggak maju sendiri. Orang lain suruh perang, nanti kalau udah menang, dia baru datang jadi pahlawan. Sama sekarang ini, siapa yang jadi pelindungnya Yahudi? PBB. Wah, nanti di akhir zaman, siapa pelindungnya? Dajjal. Nah, itu memang begitu wataknya Yahudi. Tidak akan perang kecuali di balik tembok. Di zaman Nabi dulu mereka jadikan pohon-pohonan sebagai pelindungan. Surat apa ini? Al-Hasyr, surat 59 itu. Sampai diusir semua kan? Itu mereka jadikan pohon-pohonan sebagai pelindungan. Maka Allah perintahkan tebang semua pohon. Semua pohon yang dijadikan pelindungan ditebang sama kaum muslimin. Ya, selanjutnya ke sini. Ya. Salah satu tokoh yang sangat berperan dalam operasi intelijen untuk memecah belah khilafah Turki Utsmani adalah Thomas Edward Lawrence atau T.E. Lawrence. Ia adalah seorang arkeolog itu ahli sejarah ya, peninggalan sejarah, situs-situs bersejarah, perwira militer, diplomat dan penulis dari Inggris. Aslinya dia itu intel gitu ya. Kalau di sini bin ya gitu. Jadi intel ini kesana kemari ngompori bangsa Arab untuk berontak. Dia datang kepada tokoh-tokoh kepala-kepala suku di Saudi. Dulu belum ada Saudi. Dulu namanya Jazirah Arab. Saudi baru berdiri tahun 1935. Nah, waktu itu Inggris menjanjikan kepada gubernur Mekah Madinah, gubernur Hijaz, namanya Syarif Hussein bin Ali. Hussein, kalau kamu bisa melepaskan diri dari khilafah Turki Utsmani, kamu saya kasih Jazirah Arab. Rupanya Jazirah Arab lebih kuat pengaruhnya kepada Raja Saud. Ya, maka Syarif Hussein karena kalah pengaruh, akhirnya Syarif Hussein dikasih Yordan. Jadilah dia Raja Yordan. Ya, gitu. Siapa yang paling berperan untuk membagi-bagi itu?
untuk membujuk para penguasa Arab, namanya Thomas Edward Lawrence. Ada filmnya, namanya Lawrence of Arabia filmnya. Ya, tokohnya Anthony Quinn. Anthony Quinn itu kalau dalam film The Message yang jadi Hamzah. Pernah nonton film The Message? Nah, yang jadi Hamzah itu Anthony Quinn. Ini dia berperan sebagai Lawrence Arabia. Lawrence Arabia ini satu orang yang datang ke penguasa ini ngasih tahu, kalau kamu bisa keluar dari mana? Dari Turki Utsmani, saya kasih wilayah. Saya angkat kamu jadi raja. Nah, itu. Itu awal mula terpecahnya khilafah Islam. Siasat ini juga dilakukan di Indonesia ketika zaman Belanda, ya. Yang namanya Sultan Haji. Sultan Haji itu oleh Belanda dibujuk, kalau kamu berontak terhadap Sultan Ageng Tirtayasa, ya Sultannya Banten, kamu menang, tak kasih wilayah Banten. Ya. Kemudian kepada Patih Danu Rejo, kalau kamu bisa menangkap Pangeran Diponegoro, kamu saya angkat jadi penguasa di Mataram. Gitu. Terus siapa lagi? Kepada yang para apa namanya tokoh-tokoh pemberontak itu, Belanda senang banget itu, ya, di berbagai tempat. Ya. Nah, inilah orang yang berpengaruh untuk menjadikan bangsa-bangsa Arab berontak kepada Turki Utsmani, namanya T.E. Lawrence atau Lawrence Arabia. Untuk melemahkan Turki Utsmani, Inggris menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Arab dari khilafah Turki Utsmani kepada Syarif Hussein bin Ali, sebagaimana terungkap dalam korespondensi antara Syarif Hussein, Gubernur Hijaz atau Mekah dan Madinah, dengan Letkol Sir Henry McMahon tahun 1915. Jadi di dalam peperangan itu Inggris berusaha menghancurkan dari dalam. Ini yang namanya Muhammad Ali Pasha. Inggris juga membantu Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir di bawah Turki Utsmani, yang memberontak terhadap khilafah Turki Utsmani dan menjanjikan kemerdekaan Mesir sebagai negara berdaulat yang terpisah dari Turki Utsmani. Ya. Jadi Mesir itu dulu wilayahnya Turki Utsmani, khilafah, tapi kemudian berontak dibantu Inggris, akhirnya mereka lepas dari Turki Utsmani. Edmund Allenby, ini jenderal, namanya Jenderal Edmund Allenby. Tanggal 9 Desember 1917, Palestina jatuh ke tangan pasukan Inggris. Ya. Di depan makam Salahuddin Al-Ayyubi, Jenderal Edmund Allenby berkata, "The war of the Crusaders are now complete." Perang salib hari ini selesai. Ya. Kapan perang salib dimulai? 1098. Ya. Berapa kali perang salib? 7 kali. Perang salib pertama 1098, perang salib kedua 1145, perang salib ketiga 1200. Berapa kali kaum muslimin menang? Kaum muslimin kalah di perang salib pertama, perang salib kedua. Perang salib ketiga sampai perang salib ketujuh dimenangkan kaum muslimin. Di perang salib ketujuh, Raja Louis ke-14 bahkan tertangkap dan ditawan kaum muslimin. Ya. Itu saking kalahnya sampai rajanya pun ditangkap. Ya, namanya Raja Louis dari pasukan Prancis. Nah, sejak itu tidak ada lagi perang salib tahun 1300-an. Nah, barulah tahun 1917 Inggris merebut Palestina dan mengatakan perang salib telah selesai. Nah, itu. Jadi perang dunia pertama itu bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani adalah perang salib. Paham ini? Maka kerugian paling besar adalah kerugian kaum muslimin. Nah, kalau nggak dijelasin kayak gini kan nggak mudeng. Orang menyangka perang dunia pertama itu kita tidak terlibat apa-apa, gitu. Ya, taunya perang antara Inggris dengan Jerman.
Padahal itu bagi Inggris, bagi Yahudi, bagi Prancis, bagi Rusia itu adalah perang salib dan mereka yang menang. Sampai hari ini kita belum kembali merebut Palestina. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Nah, nggak hafal nggak apa-apa, tapi paham alurnya ya. Nah, kalau perang dunia pertama itu perang salib, kira-kira perang dunia kedua perang salib bukan? Karena perang dunia kedua itu adalah perang yang kemudian menghasilkan dibentuknya PBB tahun 1945. Tahun 1948 Israel diakui sebagai negara. Oleh siapa? Oleh PBB. Siapa yang punya PBB? Dewan Keamanan. Siapa anggota Dewan Keamanan? Inggris, Prancis, Rusia, Amerika, Cina. Itulah yang disebut tata dunia baru. Yang awalnya tata dunia lama diatur khilafah Islamiyah, tata dunia baru diatur pemenang yang menghancurkan khilafah Islamiyah. Paham ini sekarang? Nah, untuk menguasai negara-negara ini agar diatur dengan aturan bukan aturan Islam, dibentuklah negara-negara ya, persatuan bangsa. Semua aturannya diatur oleh PBB, kesehatannya diatur PBB, ekonominya diatur PBB. Apa namanya organisasi kesehatan dunia? WHO, organisasi anak-anak dunia, UNESCO, organisasi semua yang ngatur. Organisasi ekonomi dunia, WTO, organisasi ya. IMF, International Monetary Fund, semua yang ngatur mereka. Kalau tidak ikut mereka, tidak dianggap sebagai negara. Afghanistan hari ini diakui nggak sebagai negara? Belum, tidak. Kenapa? Tidak daftar sama PBB. Nah, itu masalahnya. Inilah yang disebut dengan tata dunia baru. Penataan dunia dengan cara baru yang awalnya ya dunia Islam diatur dengan khilafah Islam, sekarang diatur dengan aturan demokrasi, aturan orang-orang kafir. Ya, saya lanjutkan. Tahun 1923, Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan oleh negara pemenang Perang Dunia Pertama memberi mandat penuh kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Tahun 1917 perang selesai. Pemenang perang bikin organisasi namanya Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa yang dikalahkannya itu loh. Nah, untuk mengesahkan ya, Syarif Hussein sekarang jadi penguasa Yordan. Nah, dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Anggotanya cuma 3, Inggris, Prancis, sama Rusia. 3 ini yang menang perang. Nah gitu loh. Nah ini termasuk ini yang paling penting, mengesahkan Inggris untuk menguasai Palestina yang kelak akan diberikan kepada Yahudi kalau sudah siap. Maka sejak tahun 1923 ini bangsa Yahudi berbondong-bondong masuk ke Palestina. Apalagi ketika tahun 1924, maaf ini belum selesai ya. Yang ketiga ini perjanjian dengan Prancis. Pokoknya kalau kita menang tak bagi-bagi berdua ya. Ini wilayah Turki Utsmani seluas ini sampai ke Afrika, sampai ke Eropa Timur ya. Kemudian tahun 1924 tinggal segini nih. Maaf. Nah, maaf ini sebelum kita masuk ke sana maaf. Ini yang bikinkan bendera itu Inggris. Ya. Tadinya benderanya cuma 1, bendera Turki Utsmani. Paham? Dulu Mekah, Madinah, Kairo, Mesir, Sudan, semua wilayah itu cuma punya 1 bendera. Bendera Turki Utsmani, khilafah Islam ya. Tapi ketika Turki Utsmani kalah tahun 1918
kemudian tahun 3 Maret 1924 dihapus, maka sejak itu negara-negara ini berdiri atas restu dan izin dari Prancis, Inggris, dan Rusia. Ya. Lalu masing-masing negara dikasih bendera ya, sebagai simbol. Inggris, Prancis, dan Rusia memenangkan Perang Dunia Pertama. Kemudian mereka membagi wilayah bekas Khilafah Turki Utsmani menjadi negara-negara boneka mereka. Sedangkan Rusia selain menguasai Asia Tengah, mereka juga diberikan keleluasaan bagi warganya yang berdarah Yahudi untuk pindah ke Palestina. Ya. Jadi itu 3 negara ini yang paling untung dalam Perang Dunia Pertama. Ya. Yordan itu bedanya sama Palestina apa? Yordan ada bintangnya. Ya. Sementara kalau Sudan itu dibalik, merahnya di atas. Nah, ya kan? Kuwait itu lancipnya dipotong. Ini siapa yang bikinkan bendera ini? Inggris, ya. Nah, dan seterusnya. Ini semua adalah upaya Inggris untuk memecah-pecah Khilafah Turki Utsmani. Nah, tanggal 3 Maret 1924, Majelis Nasional Turki menyetujui penghapusan Khilafah Turki Utsmani. Intelijen Inggris berhasil menyusupkan Mustafa Kemal Pasha ke dalam gerakan Turki Muda yang akhirnya menyebabkan runtuhnya Khilafah Turki Utsmani setelah tegak berdiri selama 625 tahun. Khalifah terakhir Turki Utsmani adalah Sultan Mehmed VI, Sultan Muhammad VI. Kalau Sultan Muhammad Al-Fatih itu Muhammad keberapa? Muhammad kedua. Ya. Sultan Muhammad kedua setelah menaklukkan Konstantinopel diberi gelar Al-Fatih. Jadilah Sultan Muhammad Al-Fatih. Aslinya Sultan Muhammad kedua. Nah, khalifah terakhir Turki Utsmani adalah Sultan Muhammad ke-6. Itu Turki Utsmani hancur. Lalu diangkatlah Mustafa Kemal Pasha sebagai penguasa Turki. Diberi gelar apa? Ataturk atau Bapak Turki. Apa yang dilakukan oleh Mustafa? Ya, semua yang berbau Islam dilarang. Azan dirubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Nah, itu kalau di Jawa ya monggo sami sholat, monggo sami sholat. Hayya alal falah, hayya alal sholah, hayya alal sholah. Dilarang menggunakan bahasa Arab. Dilarangnya bukan sekedar dilarang, siapa saja yang berani azan dengan bahasa Arab akan dipenjara. Yes. Apalagi yang lain, kalau azan saja dilarang, apalagi sekolah Islam, apalagi pondok pesantren, semua ditutup. Ya. Salah satu orang yang berusaha mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab itu bukan sembarang orang. Dia seorang Perdana Menteri Turki tahun 60-an, namanya Adnan Menderes. Adnan Menderes karena kecintaannya pada Islam, dia kembalikan azan ke bahasa Arab. Apa yang terjadi? Adnan Menderes digulingkan oleh militer, kemudian dijatuhi hukuman gantung. Digantung untuk Perdana Menteri. Salahnya apa? Merubah azan dari bahasa Turki menjadi bahasa Arab. Saking kerasnya Turki memusuhi segala yang berbau Islam. Paham ini sekarang? Maka kalau Turki hari ini kayak begitu luar biasa. Turki yang hari ini ya dikenal sebagai negara yang mulai muncul Islamnya itu ya, luar biasa, 100 tahun lebih ditekan. Nah, satu hal yang penting, mudah-mudahan ini jadi catatan kita semua. Begitu khilafah Islam runtuh, para ulama sembunyi-sembunyi. Mereka kalau belajar itu di kereta 5 orang, muridnya cuma 5, 4 gitu.
sambil naik kereta, sambil siaha, nggak berani kayak begini. Mereka bikin sekolah namanya Sekolah Imam dan Khatib, Madrasah Imam Khatib namanya, untuk menjaga agar Islam tidak hilang di Turki. Itu. Nah, salah satu yang murid yang sekarang jadi adalah Necmettin Erbakan, ya, Perdana Menteri Turki, salah satu kader, ya, terbaik pesantren yang disebut dengan Sekolah Imam Khatib ini adalah Najmuddin Erbakan, ya, teman satu angkatannya, ya, B.J. Habibie. Tapi karena beliau kuat Islamnya, digulingkan. Cuma jadi Perdana Menteri Turki berapa tahun, digulingkan lagi. Nah, salah satu murid dari Erbakan hari ini menjadi Perdana Menteri Turki, namanya Recep Tayyip Erdogan. Nah itu. Makanya kalau antum dengar bacaan Qur'annya Erdogan kok bagus, lah memang dia mondok. Ya, mondok untuk jadi imam dan khatib. Itu bukti bahwa untuk melahirkan sosok pemimpin itu nggak cuma setahun 2 tahun, ya, 80 tahun baru lahir satu orang pemimpin. Artinya apa? Mbah ne mondok sing dadi pimpinan putune, ya toh? Nah, maka kelak kalian mungkin nanti punya anak jadi para pemimpin. Hari ini kita merintis dulu pendidikan seperti ini. Lahirnya nanti mungkin 100 tahun yang akan datang, lahirlah para pemimpin, para kader-kader yang luar biasa. Tahun 1145 itu pasukan kaum muslimin ingin merebut Palestina, gagal, kalah. Lalu para ulama berpikir, ini ada salah apa kok kalah? Imam Al-Ghazali menulis buku berjudul Al-Munqidh Minad Dhalal, ya, cara untuk apa? Menyelamatkan diri dari kesesatan. Kemudian menulis lagi Ihya Ulumuddin, cara untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dua buku ini yang menginspirasi kaum muslimin. Berapa tahun kemudian setelah buku ini ditulis, kaum muslimin menang 50 tahun. Ya. Imam Ghazali membuat sekolah-sekolah nama Nizamuddin. Ya, Syekh siapa? Abdul Qadir Jailani bikin sekolah-sekolah. Dari pesantren-pesantren ini lahirlah para mujahid yang kelak menjadi pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. 200.000 mujahid yang memiliki ilmu yang kuat, pemahaman syariah yang kuat. Jadi untuk memenangkan Islam itu butuh waktu tidak mudah, panjang, ya. Ini yang bisa kita ambil. Maka kalau Palestina hari ini memiliki pejuang-pejuang yang seperti itu, kapan mereka dicetak? Sejak kapan? Tahun 1982. Syekh Ahmad Yasin itu merintis masjid-masjid, adakan hafiz Quran, pelajaran-pelajaran di masjid-masjid. Sejak tahun berapa? Tahun 70-an. 12 tahun lahirlah para hufaz. Terjadilah apa yang disebut dengan intifadah. Apa intifadah? Perang batu, ya, kebangkitan, ya. Perang melawan Israel dengan batu tahun 1982. 1985 muncul lagi intifadah. Dari mereka lah hari ini ada yang namanya siapa? Pimpinan apa? Mujahid itu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah yang sering keluar dirilis itu muridnya Syekh Yasin. Waktu Syekh Ahmad Yasin jadi imam masjid, itu Abu Ubaidah umurnya baru 10 tahun. Fotonya ada di samping Syekh Ahmad Yasin. Hari ini Abu Ubaidah jadi pemimpin pejuang Palestina. Setelah berapa tahun? 30 tahun, 40
tahun. Jadi kalian nanti mungkin 40 tahun yang akan datang jadi para ulama, jadi para pemimpin gitu. Jangan lihat sekarang, lihat nanti 40 tahun tambah. Ya, seperti apa? Ya, itulah yang namanya perjuangan. Ya. Tapi kalian harus paham kayak begini nih. Ya. Dan untuk mengumpulkan kayak begini butuh lama. Alhamdulillah. Ya, memang kajian kayak gini serius, ya, nggak ada guyonnya ya, nggak apa-apa. Kalau yang mau lucu-lucu ikut Mama Gufron. Nah. Ya, rugi kalau ngaji sebulan sekali lucu-lucuan ya. Nah ini wilayah Turki Utsmani segini ini luasnya. Itu Eropa Timur sudah sampai hampir mendekati Italia, itu sudah sampai Hungaria, Austria, semua wilayah Turki. Jadi wilayah Turki sudah sampai ke Eropa Timur, bahkan sampai ke negara-negara Armenia. Ya, itu kan wilayahnya Soviet dari ini, Rusia. Segitu luas, akhirnya lepas, tinggal segini ini. Nah ini tahun 1924 Turki tinggal segini ini, habis. Sebagian lepas, yang wilayah-wilayah Arab sudah berontak, ya. Wilayah Afrika berontak. Jadi wilayah Turki yang sebagian besar itu non-Muslim, mereka sudah lepas, direbut oleh Rusia. Wilayah yang tadinya Muslim, wilayah yang Muslim, mereka memberontak, dibantu oleh Inggris. Nah, dampak runtuhnya khilafah apa ini? Setelah khilafah runtuh, ya sudah, demokrasi, undang-undang sekuler yang tadinya pakai syarat Islam, akhirnya pakai undang-undang buatan Inggris. Jadilah protektorat. Terpecah belahnya negeri-negeri Muslim yang tadinya satu Turki Utsmani, khilafah Islam jadi Irak, Iran, macam-macam ya. Yang ketiga, para penguasa negeri Islam didikte, diatur oleh orang-orang kafir. Ya. Yang keempat, kekuatan ekonomi lemah sudah. Yang paling menyakitkan, yang paling berat dirasakan adalah yang terakhir, berdirinya negara Israel di tanah Palestina, tanah suci umat Islam, dengan restu para pemenang perang. Gitu. Maka para pemenang inilah yang akan menjaga jangan sampai Israel diganggu gugat. Paham sampai hari ini? Ya? Paham kan? Jadi mandat yang tadinya diberikan kepada Inggris untuk menjaga Palestina agar jangan sampai lepas, itu hari ini diserahkan kepada PBB. Paham? Jadi yang jaga polisi Israel itu siapa? PBB. Dulu ditugaskan ke Inggris, Prancis, Rusia. Hari ini siapa yang bagian jaga jangan sampai lepas dari Yahudi? PBB. Gitu. 15 April 1948, Zionis Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina yang mereka rampas dari umat Islam. Kemudian sejak itu terjadilah pengusiran lebih dari 750.000 rakyat Palestina dari tanah mereka. Peristiwa ini sering disebut dengan An-Nakba atau malapetaka. Ya. Sudah nonton film tentang An-Nakba ini? Ada film pendek sekitar 45 menit bagaimana mereka mengusir. Filmnya judulnya saya lupa, kisah tentang seorang gadis yang ayahnya terbunuh ya. Nanti saya kirimkan, saya lupa nama judulnya itu. Ada yang ingat? Tahu judulnya? Nanti saya kirimkan. Nah, itu bagus untuk ditonton supaya tahu. Oh, ada orang tinggal di situ bersama dengan keluarganya. Ya, datang tentara Inggris, pergi kamu, pergi. Nah,
Kemana? Terserah pergi kemana. Pokoknya jangan tinggal di sini. Siapapun yang tinggal di kampung ini akan dibunuh. Nah, akhirnya pergi semua. Setelah itu baru Yahudi datang. Ya. Maka banyak orang-orang yang terusir itu ada yang pergi keluar, ada yang kemudian pindah ke familinya. Nah ini, hari ini seperti itu. 750.000 orang diusir dari rumahnya. Salahnya apa? Nggak ada salah mereka. Nah, itu. Farha judul filmnya. Silakan nanti di Google, itu di YouTube bisa. Namanya Farha. Judul filmnya Farha. Itu Farha itu satu keluarga, dia cuma punya ibunya sudah meninggal. Nah, saking takutnya bapaknya ini, Farha disembunyiin di gudang. Nah, ceritanya panjang. Akhirnya Farha dia pindah ke Suriah. Nah, kemudian dia menceritakan bagaimana ya Inggris itu menjadi pelindung ya, pengungsi Yahudi untuk bisa masuk ke Palestina. Itu Inggris, tentara Inggris. Nah, ini tahun 45 sudah sering saya tampilkan ini. Yang hijau itu wilayah Palestina. Yang putih itu Yahudi ngungsi. Ya. Tahun 49, 1 tahun setelah Yahudi menyatakan sebagai negara, itu sudah begini luasnya. An-Nakba. Jadi kira-kira kalau wilayah seperti itu berapa juta yang diusir? Ya. Gaza itu ya, segitu itu 4 juta di situ. 3 juta maaf, segitu itu 3 juta yang hijau kecil, itu 3 juta orang tinggal di situ. Lah kalau yang putih ini kira-kira berapa juta? Nah, jutaan orang diusir sejak tahun 1948. Jadi konflik di Palestina itu bukan sejak kemarin gara-gara Hamas, bukan, tapi gara-gara Inggris melindungi Yahudi untuk ya nyerobot tanahnya kaum muslimin itu. Nah ini tahun 2000 sudah kayak gini, habis sudah. Ini tahun 2000 yang di sini Masjidil Aqsa, di sana adalah masjid, di sana Gaza. Nah inilah wilayah yang hari ini disebut dengan Israel. Dulunya Palestina. Sejak tahun 2000 Google Map menghapus kata Palestina, diganti dengan Israel. Jadi kalau kita search Indonesia ketemu, ya Malaysia ketemu, Palestina nggak ketemu. Ketemunya apa? Israel. Gitu. Nah. Saya lanjutkan saja. Nah, Presiden Israel pertama mengatakan, luas negara Israel tidak bisa ditentukan. Luasnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduknya. Wes, pokoknya butuh piro jiko dewe gitu. Nah, di rumah itu ada penghuninya, diusir. Kalau nggak mau diboldoser sudah. Itu sampai terjadi ya, sampai dengan hari ini. Ya. Luas negara Israel adalah sejauh yang dapat dikuasai oleh militer Israel. Ini Golda Meir, Perdana Menteri Israel keempat, perempuan. Orang ini orang hebat. Ya. Separuh negara Israel dia yang bangun. Duit pribadi, infak, fisabilit taghut, fisabilit syaitan. Coba. Belum pernah ada orang di negara manapun duit sendiri untuk membangun negaranya, separuh negaranya. Tapi ada, namanya siapa? Golda Meir. Saking ya, apa namanya, kuatnya keinginan untuk mewujudkan negara Israel itu. Maka seharusnya raja-raja Arab tuh malu sama Golda Meir, ya. Para penguasa Arab malu sama Golda Meir. Ya. Orang kafir untuk masuk neraka dia infak separuh negara. Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru
yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alim hasratan thumma yughlabun innal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah, dan mereka akan terus menginfakkan, tidak henti-henti menginfakkan, lalu kemudian mereka akan dikalahkan. Kemudian mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam. Coba, hanya untuk kalah mereka mau, hanya untuk masuk neraka mereka mau infak. Lah kita mau mati syahid kok nggak mau infak, kita mau surga kok nggak mau infak. Coba, tadi sudah saya sebutkan berapa triliun? 300 triliun urunan. Coba, ini gambaran betapa umat Islam seperti buih, ya, terombang-ambing. Nah, bahkan di Indonesia sekarang lomba-lomba ngaku kere, berlomba mengaku miskin. Kalau nggak disebut miskin, marah aku ke miskin. Orang itu bantuan BLT gitu ya. Kalau nggak terdaftar dalam BLT, nesu. Nah, saya lanjutkan. Yang terakhir, mengapa pemimpin Arab diam saja terhadap kekejaman Israel? Ini karena ada perjanjian, ya. Jadi penguasanya sudah negaranya Inggris yang ngasih. Sekarang mereka terikat perjanjian. Satu, perjanjian Camp David antara Menachem Begin dengan Anwar Sadat. Perjanjian Oslo antara Yitzhak Rabin dengan Yasser Arafat, dan perjanjian Abraham 2020. Ini yang paling terakhir tahun 2020. Jadi mengharapkan para pemimpin Arab membantu Palestina itu, ya, tangeh lamun, ya, jauh panggang dari api. Kenapa? Karena mereka sudah terikat janji tidak akan mengganggu Israel, ya. Yang pertama, perjanjian Camp David, ya, tahun 1978. Jadi sejak 1978 bangsa Palestina berjuang sendirian, ya. Ini Anwar Sadat yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu Menachem Begin, Perdana Menteri Israel. Yang tengah Jimmy Carter, ya. Di penginap di Camp David, itu tempat peristirahatannya Jimmy Carter. Mereka menandatangani perjanjian. Isinya, ya, ini saya teruskan aja biar cepat. Israel mengakui keberadaan Israel. Mesir mengakui Israel sebagai negara. Sudah. Yes. Jadi mereka mengakui tanah itu adalah tanahnya Israel. Sudah. Bukan tanahnya Palestina, tapi tanah orang Israel. Ya. Kesepakatan Mesir dan Israel untuk mengakhiri permusuhan, damai. Kedua negara akan mulai era baru, yaitu era perdamaian dan kerjasama. Selesai perang, ya. Israel akan mengembalikan secara bertahap semua wilayah Sinai. Jadi perang Arab Israel itu pernah terjadi 2 kali, tahun 1957 dan 1968. Dua-duanya yang menang Israel. Bahkan Mesir itu kurang lebih 3 kali Pulau Jawa direbut sama Israel. Itu. Jadi wilayahnya Mesir itu, jadi ketika Mesir menyerang Israel, itu bukannya menang, malah Israel berhasil menguasai Mesir. Luasnya sekitar 3 kali Pulau Jawa. Nah, kira-kira berapa duit itu? Dan di situ oleh Israel 10 tahun dibikin kilang minyak, penambangan, bahkan dibikin landasan pesawat terbang, kota-kota. 10 tahun dikuasai oleh Israel. Nah, Israel bilang, Mesir, gitu ya. Gitu ya. Jangan ganggu saya, kamu akui kami sebagai negara, saya kembalikan wilayah kamu. Mesir setuju. Nah, itu. Ini wilayahnya yang diambil, coba. Ini Mesir, itu Sinai, ya. Ini Sinai ini Sinai wilayahnya. Nah, padahal Sinai berbatasan dengan terusan Suez.
Terusan Suez itu sumber ekonominya Mesir karena semua kapal lewat situ. Nah, padahal bayarnya berapa itu? Jalan tol aja Jakarta Semarang 500.000, apalagi terusan ini. Nah, itu dikuasai Israel. Maka Israel kembalikan wilayah ini, tapi dengan syarat Mesir tidak lagi mengganggu Israel. Sejak kapan itu? 1978. Nah ini, yes. Lalu perjanjian Oslo 1993. Nah, Yasir Arafat itu pemimpin perlawanan Palestina, tapi sekuler, namanya PLO, sudah melawan. Nah, setelah sekian lama, sudah, kamu berhenti melawan, tak kasih otonomi Palestina. Otonomi itu mengatur wilayah sendiri, tapi masih dalam kekuasaan Israel. Dijadikanlah PLO itu menguasai Palestina sebagai penguasa boneka. Setuju? Nah, maka PLO menghentikan perlawanan. Karena PLO sudah menghentikan perlawanan, maka Hamas bangkit mengatakan perlawanan. Gitu. Bisa dipahami sekarang? Nah, perlawanan PLO berkuasa di mana? Tepi barat. Hamas berkuasa di mana? Di Gaza. Maka tepi barat sampai hari ini tidak terjadi perlawanan. Kenapa? Sudah terikat perjanjian dengan Israel. Bisa dipahami? Yang menguasai tepi barat ini. Ya, jazakallah khair. Ya. Maaf, ini biar kita paham ya. Yang menguasai tepi barat. Nah, tepi barat itu ini. Gaza di sana, ya. Tepi barat itu wilayah yang dikuasai PLO. Gaza wilayah yang dikuasai oleh Hamas. Maka 1993 untuk meredam pemberontak perlawanan di dalam Palestina, PLO dikasih ya, Yasir gitu ya. Dah, kamu berhenti ngelawan, kamu saya angkat jadi penguasa di Palestina. Nah, gitu. Maka sejak 1993 perlawanan dari PLO berhenti. Ya. Yang ngelawan tinggal di sini Hamas. Jadi sudah sempit ya, Mesir sudah dibungkam, dalam negeri Palestina juga dibungkam. Tinggal satu-satunya yang sampai hari ini belum terikat perjanjian dengan Israel adalah Hamas. Maka Hamas dicap sebagai organisasi teroris. Paham sekarang? PLO bukan organisasi teroris. Kenapa? Sudah mengakui Israel. Jadi ada dua perlawanan kuat di dalam Palestina. Satu PLO, dua Hamas. PLO sudah tidak lagi dianggap sebagai musuh karena sudah terikat perjanjian Oslo 1993-1995 ya. Untuk ya. Ini nggak perlu dihafalkan, nanti malah mumet ngapal lagi. Ya. Tapi setidaknya antum tahu alurnya ya. Ini namanya Yasir Arafat. Yang dipakai itu terkenal namanya kafayeh, serban itu. Makanya bangsa Palestina itu simbolnya apa? Serban hitam. Ya, ini serban yang dipakai oleh Yasir Arafat. Antum tahu Yasir Arafat? Istrinya namanya Suha Tawil. Agamanya apa? Katolik. Nah. Juru bicara PLO namanya Hanan Asrawi. Agamanya apa? Kristen. Nah, maka sekarang Palestina itu diserahkan oleh Yahudi kepada ini otoritas Palestina, tapi sifatnya adalah apa? Otonomi. Barulah tahun kapan saya lupa itu sebagai negara Palestina, tapi belum diakui banyak negara kan. Nah, Indonesia sudah mengakui Palestina sebagai negara, tapi PBB saya kurang tahu PBB sudah atau belum ya. Selanjutnya yang ketiga, perjanjian Abraham. Ini penyebab kenapa pemimpin Arab diem. Apa itu perjanjian Abraham? Singkatnya saja, perjanjian Israel dengan Emirat Arab, ya, Bahrain,
Sudan dan Maroko, 4 negara Arab. 4 negara Arab ini sudah mengakui Israel. Ya. Mereka tidak akan berperang dengan Israel. Mereka menjalin hubungan ekonomi dengan Israel, menjalin hubungan dagang dengan Israel. Nah, ini kapan ditandatangani? Emirat Arab menandatangani pada September 2020, Bahrain Oktober 2020, kemudian Maroko dan Sudan Desember 2020. Baru 4 tahun yang lalu. Apa isi perjanjiannya? 4 negara ini mengakui Israel sebagai negara dan tidak akan melakukan, mereka terikat perjanjian damai. Bahkan Emirat Arab mendirikan kantor kedutaan besar Israel di Dubai. Ya. Emirat juga mendirikan kantor kedutaan besar Emirat di Tel Aviv. Ya, itu. Inilah ya sebab kenapa bangsa Arab, pemimpin Arab tidak bergerak sama sekali dengan kekejaman Israel di Palestina. Ya, ini garis besar demikian. Sebesar apa sih Israel itu? Ya. Tuh, yang tanda panah itu Israel. Palestina, ya. Negeri-negeri Islam yang secara geografis telah mengepung Israel, hanya dia membisu melihat saudaranya dibantai di depan mata. Tuh yang bintang-bintang ini negara-negara kaum muslimin di sekitar Palestina, di Jazirah Arab saja. Wes Ukaira umum ini. Itu baru di Jazirah Arab, ya. Sekarang kira-kira ya, kalau negara-negara kaum muslimin ini luasnya dibandingkan Israel itu seperti apa? Kebayang nggak? Kemungkinan nggak kebayang ya. Sekarang lihat. Nih. Mana Israel? Yang hijau ini, hijau muda itu Sunni. Hijau tua Syiah. Tapi semuanya ini kaum muslimin mayoritas. Israel cuma kecil itu. Ya. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Coba bayangkan. Pernah kebayang nggak bahwa ternyata Israel sekecil itu? Ini Indonesia, Malaysia, sana itu negara-negara Islam semua. Israel yang kecil di sana, bahkan nggak kelihatan sekarang ya. Kalau ini masih kelihatan ini. Masih kelihatan ya. Yang warna kuning kecoklat-coklatan itu Palestina, yang sekarang disebut Israel. Masih kelihatan ini, ya. Sekarang kalau begini sudah kelihatan ini. Mana? Putih kecil, ya. Ya. Ditumpui sama Jawa wes entek ya. Orang Jakarta pindah ke situ, wes sesak. Sebegitu kecilnya Israel dan sebegitu besarnya negara-negara kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Maka benarlah hadis Nabi SAW nih, bintangnya segini banyak. Benarlah sabda Nabi SAW, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni nampan hidangan mereka. Yushiku anta tada'a alaikumul umamu kama tada'al akratu ila qas'atiha. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, qala sallallahu la bal antum hina idin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Ini kalian banyak jumlahnya, bukan sedikit, tapi kalian persis seperti buih terombang-ambing, tidak punya pedoman, tidak punya arah yang jelas. Nah, lalu Allah cabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian. Kemudian Allah lemparkan ke dalam hati kaum muslimin penyakit apa? Wahan. Apa itu wahan? Cinta dunia, takut mati. Ini yang terjadi hari ini.
Ya, kondisi umat Islam bukan hanya bangsa Arab, satu umat Islam menjadi buih. Yang namanya buih, tahu umplok ya? Umplok itu nang dhuwur pirang-pirang tapi di hilang ya. Betul nggak? Ya, kena angin, nah itu. Banyak tapi seperti buih. Nah, buih itu nak disebul tambah akeh tambah gede tambah meledak. Nah, nggak punya. Yang kedua, dulu umat Islam dimenangkan dengan rasa takut musuh. Nabi bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan membuat rasa takut dalam diri musuh-musuhku sejauh 100 bulan perjalanan. Jadi kalau Nabi baru mau berangkat dari Madinah, itu orang Romawi sudah ketakutan. Ya, 1 bulan perjalanan itu ya, kurang lebih berapa kilo itu? Ya. Kalau Jakarta Semarang itu 500 kilo, itu paling seminggu nyampe ya jalan. Ya katakanlah seminggu, ya, istirahat di mana Cikampek 2 hari. Ya. Nyampe. Kira-kira kalau perjalanan sebulan itu berapa? Itu musuh sudah ketakutan. Nabi baru berangkat, itu musuh di sana sudah ketakutan. Hari ini, ya, musuhnya tidur, kita sudah ketakutan. Kebalik, musuhnya nggak punya takut sama kita. Begitu besarnya kita, 2 miliar umat, tapi musuh tidak takut. Dulu cuma 313 yang 1000 kalah. Ya. Perang Badar ya. Nah ini, yang ketiga, rasa takut itu dilemparkan ke dalam dada kaum muslimin. Jadilah apa? Wahan, takut mati. Musuh nggak takut lagi sama kita, kita yang ketakutan sama musuh itu. Nah inilah hari ini kenyataannya. Nah, demikianlah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu gambaran. Ya. Yes, nggak apa-apa, nggak hafal. Saking banyaknya materi.